Nah, penasaran nih, ada apa nih? Kenapa nih? Kita mau ngapain nih? Nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Karena di sini, di Ini Berita Ina, saya akan mengajak Anda semuanya untuk melihat apa sih yang terjadi di alam dunia kita. Dunia kita aja ya, bukan dunia gaib ya. Ini Berita Ina merupakan program terbaru di kanal Ina News TV. Yang mana saya sendiri, Aga Saputra Arcis, akan mengajak sahabat Ina semua melihat apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa ter-up-to-date dari dalam maupun luar negeri. Sahabat Ina pasti tahu Bill Gates dong ya. Siapa sih yang gak tahu Bill Gates? Jangan taunya Beyonce doang. Nah, Bill Gates ini yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia, dikabarkan menyumbang 300 triliun rupiah ke yayasan agar bisa keluar dari daftar orang terkaya di dunia. Wow, orang-orang seperti kita nih, masyarakat biasa kayak kita nih pengen banget jadi orang kaya dan diakui. Nah, tapi Bill Gates sendiri kayaknya udah bosen nih masuk dalam list orang terkaya, sehingga dia menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk keluar nih dari daftar orang terkaya di dunia. Menurut sumber yang saya dapat nih sahabat Ina ya, Bill Gates itu sudah menyumbangkan 300 triliun rupiah, itu kan udah banyak banget ya. Dengan disumbangkannya 300 triliun tersebut, ini berhasil menggeser peringkat Bill Gates. Tapi cuma satu peringkat. Dari peringkat 4 menjadi peringkat 5. Wow. Tapi kalau saya lihatnya, ini kayak nyombong another level nih. Seakan-akan Bill Gates di sini menunjukkan kalau ya gue udah nyumbang 300 triliun, kekayaan gue masih 1000 triliunan. Di saat mungkin komentar-komentar kok bisa ya nggak heran, karena Bill Gates sebanyak itu duitnya. Di saat mungkin selebgram atau mungkin selebriti di YouTube menunjukkan kekayaannya, di saat kita menunjukkan sosmed kita nih ngopi di tempat-tempat mahal, Bill Gates malah pamer untuk menyumbangkan pengen turun, males nih jadi orang-orang terkaya. Another level sombongnya. Enggak, semoga ini bukan pengen nyombong ya, tapi kita lihat adalah usahanya atau niat baiknya untuk menyumbangkan ke yayasan-yayasan memang membutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi nih sebenarnya walaupun nyumbang 300 triliun itu, larinya ke foundationnya dia juga sih sebenarnya, Bill and Melinda Gates Foundation. Mungkin kalau disumbangin ke yayasan-yayasan di sini nih banyak nih sekolah yang ditiup roboh. Berita selanjutnya, ini yang paling apa nih? Yaitu Kominfo dikabarkan akan memblokir beberapa situs yang sudah mendarah daging bagi pekerja, apalagi anak muda nih ya, yaitu WhatsApp, Instagram, dan juga Google. Wah, emangnya ada apa sih? Kominfo kenapa sih jahat banget? Nah, kita lihat nih, ternyata memang ada sebabnya, nggak asal blokir aja. Menurut sumber yang saya dapat, hal tersebut dikabarkan karena perusahaan-perusahaan tersebut, WhatsApp, Instagram, dan juga Google, itu belum mendaftarkan perusahaannya sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Jadi ternyata nggak semudah itu dan nggak segampang itu. Tentu semuanya ada regulasi dan juga ada sistemnya. Buat apa sih ya? Buat Indonesia juga kok. Jadi ini bukan jahat nih Kominfo. Tujuannya buat kebaikan. Nah, untuk pendaftaran PSE ini bisa dilakukan sampai 20 Juli 2022. Nah, kebayang nggak tuh kalau dari sekarang nih sampai tanggal 20 Juli belum juga nih 3 perusahaan tersebut mendaftarkan perusahaannya sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Wah, balik ke SMS nih kata nih. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan dalam aturan pendaftaran PSE lingkup privat ini, pemerintah gak pandang bulu mau dalam negeri maupun dari mancanegara perusahaan tersebut. Jadi memang ini adil ya guys ya. Dan untuk pendaftarannya sendiri itu tergolong mudah, yaitu dilakukan melalui OSS atau Online Single Submission. Jadi gak ada alasan untuk hambatan administratif ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih emang ngeri banget kesannya. Wah, gak bisa Instagraman lagi nih kita, gak bakal bisa googling lagi nih kita, gak bakal bisa buka WA lagi. Tenang aja, nih kesempatan buat kalian yang pengen leave group loh. Ayo, doa yang bagus. Dan ini mungkin jadi alasan orang tua takutnya miskomunikasi nih sama anak-anak.
tau ngapain lo download VPN? Enggak mah buat update satu story doang gitu, karena udah keblokir. Nah tapi kita doain yang terbaik aja. Semoga perusahaan-perusahaan tersebut bisa mengumpulkan syarat-syarat yang diminta oleh Kominfo untuk mendaftarkan perusahaan tersebut sesuai dengan tanggal deadline-nya. Dan kita pun juga bisa menggunakan jasa-jasa seperti Instagram, WhatsApp, dan juga Google seperti sedia kala atau normal, nggak ada hambatan apapun. Sahabat Ina belakang ini pasti sering banget didengar Citayam Fashion Week. Bukan Paris Fashion Week, bukan New York, tapi Citayam. Oke, kenapa sih ada Citayam Fashion Week? Mungkin udah sebagian besar dari kita melihat di TikTok, di Twitter, di Instagram sempat viral tuh namanya Citayam Fashion Week. Sebenarnya apa sih Citayam Fashion Week? Nah, ramai di media sosial fenomena Citayam Fashion Week yang merupakan remaja asal Citayam dan Bogor yang datang ke kawasan stasiun BNI City, Jakarta Pusat dengan gaya outfit sesuai ciri khas masing-masing. Jadi anak-anak suburban nih dari Citayam, Bogor, Depok, Tangerang, bahkan sampai Bekasi ini rame-rame nih datang ke kawasan stasiun BNI City. Untuk apa sih? Ya untuk memamerkan, mengekspresikan fashion mereka. Untuk nongkrong, untuk ngobrol, bahkan untuk yang jadian loh. Kalian pacaran atau temenan nih? Pacaran. Pacaran? Udah berapa lama? Baru tadi. Baru tadi? Nah, tapi gimana nih? Menurut Bapak Gubernur kita, gimana nih kalau menurut Bapak Anies? Ternyata kalau dari Bapak Anies sendiri, saya mengistilahkan demokratisasi jalan Jenderal Sudirman. Oh, jadi menurut beliau ini demokratisasi jalan Jenderal Sudirman. Nah, boleh datang dari mana saja. Tempat ini nggak harus untuk mereka yang secara sosial ekonomi tengah atas, tapi justru demokratisasi yang terjadi di tempat ini siapa saja bisa menikmati. Tapi memang gitu ya guys ya. Kita lihat daripada mereka mungkin pakai obat-obatan terlarang, ngetrek atau trek-trekan ya nggak sih? Trek-trekan gitu guys. Nah, ngebut-ngebut di tengah jalan. Lebih baik kan mereka mengekspresikan dalam bentuk fashion, bersosialisasi, tapi ingat yang penting jaga kebersihan aja, kayak gitu, oke? Kalau saya sendiri nih, sahabat Ina melihatnya Jakarta butuh public space yang serupa lebih banyak lagi sih, biar nggak numpuk di duku atas aja. Sebenarnya tuh kita pengen loh dapat daerah-daerah yang kayak Jepang punya Shibuya, New York punya apa namanya tuh? Apa sih? Times Square. Ribet banget ngomongnya. London punya Piccadilly Circus gitu. Malaysia punya Bukit Bintang. Coba deh, lihat deh itu. Itu adalah perempatan-perempatan atau mungkin daerah-daerah yang rame, yang ideal buat orang jalan kaki, ideal buat kendaraan juga, dan rame banget. Dan sekelilingnya tuh juga mendukung buat Instagram posting gitu kan. Jakarta harus punya deh kayaknya. Mungkin Sudirman itu salah satunya, mungkin ada the next Duku Atas dan Sudirman lainnya kali ya. Yuk Pak Anies, yuk bisa yuk. Oke. Daerah suburban emang gak ada habisnya ya beritanya ya. Citayam, Ciputat, Bojonggede. Nah ngomongin suburban nih, kita ngomongin salah satu kota kelahiran Ayu Ting Ting, yaitu kota Depok. Wah ini aku cinta Depok guys. Ini katanya ada usulan kalau Depok diusulkan untuk masuk ke Jakarta Raya. Tapi kalau dari Bapak Gubernur sendiri nih, Pak Anies Baswedan menanggapinya seperti apa? Nah, sayangnya Pak Anies Baswedan tidak menanggapi usulan tersebut. Katanya seru dong kalau saya tanggepin. Wah, seru sih Pak. Ayo dong Pak. Seperti yang kita tahu, pekan lalu sudah terlaksana MXGP dan event internasional lainnya. Tentunya ini sebagai angin segar bagi pemulihan dan kebangkitan pariwisata di Provinsi NTB. Dengan membangun paket wisata yang ada di NTB, memiliki banyak potensi destinasi yang dapat dilihat dan dikunjungi yang mampu menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jadi kalau kita tahu nih ya, sebelumnya kan ada event di Mandalika, terus juga ada event-event lain yang ada MXGP dan internasional lainnya itu dimanfaatkan untuk membuat paket-paket wisata. Seperti apa sih? Nah, paket-paketnya ini ada paket wisata edukasi, paket wisata halal, paket healing, wah, dan juga ada sport, kemudian budaya dan lain-lain. Tentu ini merupakan hal yang bagus ya, langkah besar nih, salut buat pemerintah setempat. Kenapa? Karena tidak hanya melulu soal keindahan alam NTB yang kita semuanya nggak ragukan lagi, betul nggak? NTB dengan keindahan alamnya kita nggak perlu ragukan lagi, tapi pemerintah setempat membuat inisiatif yang luar biasa, yaitu memanfaatkan event-event internasional untuk dijadikan paket-paket wisata. Wah, kita doakan nih semoga daerah-daerah lainnya bisa mengikuti langkah serupa
dan bisa mengangkat lagi nih nama-nama daerah-daerah yang mungkin belum maksimal nih potensi wisatanya. Jadi pembangunan di Indonesia makin lama makin merata. Salut! Ada berita bagus nih. Atlet sepeda mula cycling Bernard Van Aert berhasil membawa medali perak pada nomor omnium pada UCI Track Nations Cup 2022 di Cali, Kolombia. Wah, keren banget nih. Di ajang internasional berhasil membawa pulang medali perak. Nah, ngomong-ngomong soal poinnya nih, sahabat Ina mungkin penasaran. Bernard membawa pulang medali perak dengan 114 poin. Wah, itu membawa Indonesia ada di peringkat kedua. Diikuti selanjutnya dari Kolombia, yaitu Juan Esteban dengan peringkat 113 poin. Tipis banget nih, beda poinnya cuma 1 poin doang. Nah, tentunya penasaran dong, nomor satunya siapa? Untuk nomor satunya datang dari negara asal pizza, yaitu dari Italia. Atas nama Matteo Donega yang berhasil mencapai 116 poin dan membuatnya membawa pulang medali emas alias juara 1. Keren banget nih, dari 10 negara ini Indonesia ada di peringkat 2. Wah, keren banget. Kemudian untuk 10 besarnya nih, kalau 1 dari Italia, 2 Indonesia, 3 dari Kolombia, diikuti oleh negara-negara lain seperti peringkat 4 nih ada dari Meksiko, 5-7 dari Amerika Serikat. Wah, tiga-tiganya nih rakus banget nih. Peringkat 8 ada Rumania, 9 ada RRC atau Tiongkok, dan peringkat 10 ada Spanyol. Wah, keren banget. Kita salut banget nih sama berita-berita baik kayak gini. Semoga bisa menginspirasi nih apa yang sudah diraih oleh Bernard buat yang suka sepedaan nih terutama ya. Siapa tahu nih hobi-hobi kita bisa membuat prestasi yang besar buat membanggakan nama Indonesia. Sekian berita-berita yang terjadi di dunia ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sahabat Ina semua. Jangan lupa update terus berita-berita terbaru di inanews.co.id dan media sosial kita di Inanews Official. Salam.